menjelaskan keterampilan Pramuka 1. Keterampilan Pramuka 1 ini terbagi atas 4, yaitu pertama, api unggun, kedua, teknik menggambar panorama, ketiga, tanda medan dan tanda jejak, dan keempat, word game. Pertama, api unggun. Api unggun ialah api di luar ruangan yang diperoleh dari menyalakan kayu bakar, dahan atau ranting pohon, potongan kayu, dedaunan kering secara sengaja. Nah, biasanya api unggun ini dinyalakan oleh para anggota pramuka, pencinta alam, dan peminat kegiatan alam lainnya ketika mereka sedang melakukan kemah atau kegiatan lain di alam terbuka. Fungsi api unggun: pertama, 1. Alat penghangat ketika dingin, 2. Alat penerang ketika gelap gulita, ketiga, alat pengusir binatang buas di hutan, dan keempat, alat ketentraman dan kegembiraan. Macam-macam api unggun. Macam-macam api unggun dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berdasar keperluan dan sifatnya dan berdasar bentuknya. Menurut keperluan dan sifatnya, 1. Api unggun resmi. Api unggun resmi yaitu api unggun yang dipergunakan untuk acara-acara yang resmi. Dan 2. Api unggun biasa, yaitu api unggun untuk keperluan biasa seperti rekreasi sehingga suasana lebih hangat, meriah, dan gembira. Dan menurut bentuknya, api unggun dibagi menjadi 2, yaitu api unggun asli dan api unggun imitasi. Api unggun asli yaitu api unggun yang memang benar-benar dibuat dengan tumpukan kayu dan diselenggarakan di tempat terbuka. Dan kedua, api unggun imitasi yaitu api unggun yang tidak sebenarnya dibuat dengan tumpukan kayu melainkan hanya tiruannya. Padahal ini imitasi tersebut dapat berupa lilin, lampu, atau listrik yang digunakan dalam ruangan. Yang kedua, teknik menggambar panorama. Tujuan dari pembuatan peta panorama adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan rangai atau sudut pandang tertentu. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta panorama yaitu 1. Pensil teknik 2B, 2. Penggaris panjang, 3. Kertas buffalo, 4. Kompas bidik, dan 5. Meja kerja. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama ini adalah 1. Arah pandang atau sudut pandang. Batas sudut pandang yang diberikan dalam pembuatan peta panorama dapat berupa 1 sudut atau 2 sudut sebagai arah untuk mengembangkan panorama atau pemandangannya. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Setelah diketahui batas daerah yang akan digambar, maka langkah selanjutnya adalah membuat sketch batas daerah satu dengan daerah lainnya. Ketiga, pembuatan arsiran. Untuk pembuatan arsiran ini merupakan tahapan penting dalam pembuatan peta panorama. Yang perlu diperhatikan adalah untuk daerah yang dekat dengan pandangan kita, maka arsirannya dibuat berdekatan sekali. Demikian seterusnya sampai pada daerah terjauh atau lapisan paling atas dibuat rangai. Dan keempat, pembuatan arah utara. Arah utara ini diperlukan untuk mengetahui posisi menggambar kita dan juga sekaligus sebagai koreksi apakah arah yang digambar itu sudah benar. Dan yang terakhir, penulisan sudut batas dan keterangan batas. Untuk sudut pandang setelah kiri dan kanan hendaknya dicantumkan sekaligus dengan keterangan gambar yang sesuai dengan keadaan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan panorama pada masing-masing daerah sehingga mempermudah untuk memberikan keterangan nantinya. Ketiga, tanda medan. Tanda medan adalah simbol-simbol atau gambar-gambar yang pada peta lapangan dan lokasi sebagai penanda
Selanjutnya, tanda jejak. Tanda jejak merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Fungsi tanda jejak sebagai alat yang menunjukkan bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Tanda jejak terbagi ke dalam 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak rumput, dan tanda jejak batu. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambar pada bidang tanah yang datar dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang tertutup. Kedua, menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualang karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Ketiga, ranting pada pohon biasanya direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah yang umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Dan yang keempat, tanda rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya adalah dengan mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi penandaan. Yang terakhir, with game. With game adalah permainan di luar ruangan dengan wilayah yang cukup luas yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih tim atau regu. With game bersifat permainan atau pertandingan antar tim atau antar individu sehingga antar tim yang satu dengan lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun demikian, upaya dalam meraih kemenangan tersebut tetap dilakukan dengan cara-cara positif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan bakti antar anggota pramuka.